Firman Tuhan hari ke-248 4 September tahun 2024, Galatia, pasal 5 ayat 5, perikop, pertahankanlah kebebasan dari Yesus Kristus. Pada hari ini, hari yang ke-248, tanggal 4 September 2024, diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat 5. Pertahankanlah kebebasan sebagai nats, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebagai bacaan pagi yang dari Kisah Para Rasul pasal yang 10 ayat 17 sampai dengan 23a. Petrus dan Kornelius merupakan sambungan lanjutan daripada yang sebelumnya. Bacaan malam diambil dari Markus pasal 8 ayat 34 sampai dengan 36. Yesus berbicara tentang kesengsaraan dan kematiannya. Sebagaimana biasanya sebagai pedoman kita dalam bulan September, yaitu diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 22 dengan topik jadilah pelaku firman. Itulah topik, dan dijabarkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Kalau kita melihat dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bila kita hanya mendengar tapi tidak melakukan, sama dengan menipu diri sendiri. Artinya, pikiran kita bisa bertentangan dengan roh kita. Dalam ilmu manajemen dalam ISO 9000 dikatakan adalah tulis apa yang Anda ketahui, ya, dan katakan apa yang Anda tulis. Jadi tulis apa yang Anda tahu, dan kemudian katakan apa yang Anda tulis. Nah, kemudian kita bisa melihat dalam rangkaian perencanaan daripada dalam satu bulan ini, yaitu see, do, dan get. See-nya adalah melihat, dan kemudian mendengar, dan kemudian do-nya adalah melakukan apa yang didengar. Baru get, kita bisa mendapatkan sesuatu. Jadi hasil daripada pendengaran kita kerjakan sehingga bisa mendapatkan hasil, yaitu seperti dalam pelaku firman Tuhan. Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Nah, kemudian
dikatakan taat kepadaku, tidak akan kelaparan. Kemudian percaya kepada saya, tidak akan kehausan. Kita mendengar taat. Apakah dijalankan? Taat. Taat kepada Tuhan adalah segala kegiatan-kegiatan hidup kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita mendengar firman Tuhan. Ya. Bagaimana kita melakukannya? Itulah ditemani oleh Roh Kudus agar kita bisa dapat melakukan dengan baik. Nah, sehingga dengan demikian, ya, jadilah pelaku firman dan tidak lagi menipu diri sendiri, artinya hanya sekedar mendengar, tapi tidak bertindak atau tidak menjalankan. Itu sama dengan membohongi diri kita sendiri. Tapi yang lengkap adalah dengarkan firman Tuhan dan berbuatlah sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini dengan topik yaitu pertahankan kebebasan. Apa maksud daripada topik ini? Nah, dalam pasal 5 ayat 1 sampai 15, Paulus mengingatkan jemaat di Galatia agar tidak tergoda kembali ke dalam belenggu hukum Taurat yang telah membelenggu mereka sebelum mengenal Kristus. Jadi sebelum kelahiran atau kedatangan Yesus Kristus, ya, hukum Taurat itu membelenggu bangsa Yahudi karena menganggap bahwa dengan menjalankan hukum Taurat bisa selamat. Nah, padahal itu katanya tidak menjamin. Ya. Karena hukum Taurat yang begitu pelik, yang begitu luas, itu disempurnakan oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dan dari segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah kesimpulan dari semua hukum Taurat yang ada. Nah, kalau kita lihat yang masuk dalam hukum yang pertama, ya, yaitu kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Itu mewakili daripada hukum Taurat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kemudian cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu terdapat dalam hukum Taurat yang kelima, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kalau seandainya kita melakukan hukum Taurat itu dengan baik, tapi kita tidak mengasihi Tuhan dan tidak mencintai sesama manusia, itulah makanya katanya tidak bisa kita selamat. Karena hukum kasih itu sudah dijabarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dengan orang-orang Farisi pun itu banyak bertentangan, seperti hari Sabat, ya, di mana Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang pada hari Sabat. Nah, itu ditentang oleh kaum orang Yahudi. Nah, lantas bagaimana kalau seandainya dombamu masuk ke jurang pada hari Sabat? Apakah ditolong apa dibiarkan? Itulah penjabaran. Makanya dengan hukum itu kita tidak bisa selamat
Tetapi dengan kedatangan Yesus Kristus maka kita bisa diselamatkan. Nah, kemudian dalam Galatia 5 ayat 1 Paulus mengingatkan bahwa kita telah dimerdekakan ya oleh Yesus Kristus dari belenggu-belenggu yang mengikat kita. Nah, karena itu tetaplah berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi seperti ya hamba, jangan lagi dibikin seperti budak. Sudah diberikan kebebasan untuk ya melakukan firman Tuhan. Tidak terikat lagi dengan hukum-hukum yang bisa membuat kita menjadi tidak nyaman ya. Nah, kebebasan yang diterima ya oleh percaya adalah anugerah dari Allah ya, yang harus dijunjung tinggi dengan hidup dalam iman, bukan dengan jalan usaha sendiri atau hukum. Jadi bukan dengan usaha sendiri atau hukum, tapi dengan iman percaya kita kepada Tuhan ya. Dilihat dari segi iman, bagaimana kita, apakah kita serius kepercayaan kita kepada Tuhan, bukan ditentukan oleh diri sendiri atau hukum. Paulus ingatkan bahwa hukum sebagai syarat keselamatan hanya akan merusak hubungan kita dengan Allah. Jadi kalau hukum itu merupakan syarat untuk keselamatan, itu katanya bisa merusak hubungan dengan Allah. Karena banyak orang dengan menjalankan hukum itu bahkan kurang bijak ya, kurang persuasif. Maka Paulus mengingatkan, sebagai orang yang telah merasakan kasih karunia Tuhan Allah, jadi yang sudah merasakan kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus, diharapkan untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam kasih dan saling melayani satu sama lain, jauh dari perpecahan dan perselisihan. Jadi saling melayani dengan kasih, menghilangkan perpecahan dan juga perselisihan. Galatia 5 ayat 4 dikatakan, berbaik dengan Allah melalui hukum agama, ia akan terputus dengan Kristus. Ini menunjukkan bahwa keselamatan dengan hubungan dengan Allah. Nah, dalam Galatia 5 ayat 4 kita lihat bahwa berbaik dengan Allah melalui hukum agama, ya, ia akan terputus dengan Kristus. Ini menunjukkan bahwa keselamatan dan hubungan dengan Allah ya tidak tergantung pada usaha manusia untuk memenuhi hukum atau hanya mematuhi hukum. Jadi hubungan dengan Allah itu sudah disempurnakan melalui Yesus Kristus. Dan semua hukum-hukum itu sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Itulah intinya. Nah, tetapi katanya bagi kami berharap bahwa dengan pertolongan Roh Allah dan berdasarkan percaya pada Kristus, Allah memungkinkan kami berbaik dengan Dia. Nah, jadi dengan pertolongan Roh Allah dan berdasarkan percaya kepada Yesus Kristus, mengembalikan
hubungan baik dengan Allah. Bersatu dengan Kristus. Dan tidak terlepas daripada tekad kita dan niat kita untuk selalu bersama dengan Yesus Kristus. Kemudian ada hal ya, menuruti dan tidak menuruti peraturan sunat tidak menjadi soal lagi. Nah, jadi ini sudah diingatkan oleh Yesus bahwa sunat atau tidak sunat tidak menjadi persoalan lagi. Itu bisa menghilangkan diskriminasi. Nah, yang penting hanyalah percaya pada Kristus ya, dan nyata pada kasih kita pada orang lain. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka kita wujudkanlah kasih itu kepada orang lain. Itulah dikatakan kebebasan dalam hidup kita setelah keluar dari belenggu-belenggu yang mengurung kita ya, seperti hukum-hukum Taurat yang bisa membuat diskriminasi. Dengan kedatangan Yesus Kristus, maka kebebasan dari belenggu itu sudah diberikan. Keluar kita dari belenggu-belenggu yang menyesatkan. Itulah pesan moral dari perikop ini, bahwa mempertahankan kebebasan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus untuk keluar dari belenggu-belenggu hukum Taurat yang bisa menyesatkan kita. Dan kita tidak bisa selamat hanya melakukan hukum Taurat, tetapi percaya kepada Yesus, itulah yang memberikan kita selamat dan mencapai hidup kekal dan sejati. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 17 sampai 23a. Kornelis dengan Petrus. Pada perikop kemarin ya, bahwa proses ya, ketika penglihatan Petrus 3 kali ya, dengan kain yang diulur dari langit, dan di sana ada binatang-binatang berkaki 4 dan juga binatang yang menjalar dan juga burung-burung, seluruhnya disuruh oleh Tuhan Allah sembelih dan makanlah. Artinya, semua binatang ciptaan Tuhan, termasuk yang menjalar dan burung, itu sudah tidak najis lagi. Sehingga dengan adanya tidak ada lagi yang haram dalam segala binatang yang ada diciptakan oleh Tuhan Allah. Itu sampai 3 kali penglihatan daripada Petrus. Nah, kemudian sementara itu ya, yang disuruh oleh Kornelis 3 orang untuk mengundang Petrus ya, mereka tiba di tempat yang dituju. Sementara Petrus itu berdoa di atas rumah ya, kepada Tuhan. Dan sementara Petrus masih memikirkan penglihatan yang dia lihat, apa arti daripada semua itu, dia masih berpikir ya, walaupun itu sudah dijelaskan oleh Tuhan Allah baru, bahwa apabila sudah dinyatakan Allah tidak halal, maka dia adalah bisa untuk dimakan dan tidak lagi menjadi haram atau najis.
Nah, pada saat pesuruh atau pegawai daripada Cornelius disama dengan satu orang tentara sampai kepada rumah Simeon, ya, sampai kepada rumah Simon, yaitu tempat penyamak kulit di mana Simon Petrus adalah menginap. Maka ada pertanyaan daripada ketiga orang yang disuruh oleh Cornelius. Apakah ini rumahnya Simon, tempat Simon Petrus menginap? Inilah pernyataan daripada orang itu setelah sampai di pintu rumah Simon. Nah, kemudian malaikat mendengar, ya, Roh Allah berkata kepada Petrus, "Hai Petrus, ada 3 orang sedang mencari engkau. Dan segera turun ke bawah dan jangan ragu-ragu mengikuti mereka." Ini diperintahkan oleh Roh Allah atau malaikat, ya, sehingga turun Petrus dan mencoba untuk bertemu dengan orang yang mencari dia. Maka Petrus turun ke bawah dan berkata, "Siapakah yang saudara cari?" katanya. "Dan saudara untuk apa?" Mereka menjawab, "Kapten Cornelius menyuruh kami kemari. Ia seorang yang baik dan takut kepada Allah dan dihormati semua orang Yahudi. Melainkan minta kepada Cornelius untuk menyuruh kami. Dan kami mengundang Petrus supaya bisa bersama dengan kami." Itulah yang disampaikan oleh yang disuruh oleh Cornelius. Dan ada semacam pesan juga bahwa mereka mengatakan supaya datang kepadanya, dia akan mendengarkan apa yang akan Tuhan katakan kepadanya. Jadi mereka sudah mengatakan apa yang mau dikatakan oleh Simon Petrus kepada Cornelius, dia akan mendengarkan. Nah, kata Petrus, ya, mempersilahkan masuk dan disuruhlah mereka menginap di rumah itu. Itulah akhir daripada perikop ini. Jadi begitu suruhan Cornelius sudah sampai bertemu dengan Petrus, dan mereka mengatakan bahwa Cornelius ada orang yang baik, orang yang saleh, dermawan, dan membantu banyak orang Yahudi. Nah, kemudian Anda atau Petrus diminta untuk datang ke rumahnya, dan dia akan mendengarkan apa yang akan Tuhan katakan kepadanya. Petrus menyambut dengan baik dan mereka disuruh untuk menginap di rumah tersebut bersama dengan Petrus. Itulah sementara dalam percakapan yang diutus oleh Cornelius kepada Petrus. Nah, untuk selanjutnya ini akan bersambung. Kita lihat apa kiranya yang dilakukan oleh Petrus dan ketiga orang yang datang menjemput Petrus. Untuk selanjutnya kita akan lihat besok selanjutan daripada firman ini. Nah, kemudian bacaan malam, ya, diambil dari Markus
pasal 8 ayat 34 sampai dengan 36. Yesus berbicara tentang kesengsaraan dan kematiannya. Nah, ini apa yang kita lihat di sini, ya, bahwa Yesus menyampaikan apa yang akan terjadi pada dirinya kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat pada bacaan malam ini, ya, dikatakan bahwa tetapi Yesus menoleh, ya, dan memandang pengikut-pengikutnya, lalu menegur Petrus. Apa sebabnya Yesus menegur Petrus? Sebab waktu Yesus menjelaskan dan berkata kepada murid-muridnya, ya, manusia mesti menderita banyak dan akan ditentang oleh pemimpin-pemimpin dan imam-imam kepala dan guru-guru agama. Ini disampaikan oleh Yesus kepada halayak banyak. Ia akan dibunuh, kata Yesus, tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit kembali. Ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Nah, pada saat dia menyampaikan itu, ya, Petrus menarik Yesus. Jadi ditarik Yesus, ya, ke samping dan menegur dia. Mungkin Petrus menegur karena ada kata-kata ditangkap, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Jadi ini sesuatu mukjizat yang memang belum pernah diungkapkan, tapi diungkapkan seperti itu, ya. Karena anak manusia, katanya, akan dibenci, ditentang oleh pemimpin-pemimpin dan imam-imam kepala dan guru-guru agama. Nah, kemudian dia bilang, ia akan dibunuh. Tetapi pada hari ketiga, ia akan bangkit kembali. Jadi Petrus merasa, wah, ini disampaikan. Mana mungkin kira-kira bisa dibunuh. Inilah pandangan Petrus. Makanya ditarik Yesus ke samping, ya, dan ditegur. Mungkin menegurnya, kenapa guru mengatakan seperti itu? Mungkin kira-kira itulah teguran Petrus. Nah, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri, kemudian memikul salibnya. Jadi tadi waktu Petrus menarik Yesus samping, itu sudah dijawab oleh Yesus, ya. Jadi pada waktu Petrus menarik Yesus, ya, dan menegur, Yesus berkata, ya, menoleh dan memandang pengikut-pengikutnya, lalu menegur Petrus, pergi dari sini penggoda, katanya. Pikiranmu itu pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Begitu Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan ditangkap, dibunuh, Petrus menarik, lantas Yesus menegur Petrus, pikiranmu itu pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Mengapa Yesus berkata demikian pada Petrus, ya? Karena waktu Yesus berkata manusia mesti menderita banyak dan akan ditentang oleh pemimpin-pemimpin dan imam-imam kepala. Itulah yang disampaikan oleh Yesus. Nah, kemudian
Lalu Yesus berkata kepada mereka. Nah, jadi setelah dia menyatakan kepada Petrus itu adalah pikiran manusia, bukan pikiran dari Allah. Pada saat Petrus menarik Yesus dan menegur. Karena Yesus mengatakan akan ditentang, dibunuh, mati dan bangkit pada hari ketiga. Kemudian lebih lanjut Yesus menyampaikan, orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri, kemudian memikul salibnya. Jadi pikul salibnya, ya, sangkal dirinya. Kalau mengikut saya serius. Nah, ini kata Yesus. Dan teruslah mengikut aku. Nah, jadi sudah dibuatkan, disampaikan oleh Yesus bahwa kalau mengikut aku, ya, tiadakan dirimu atau harus melupakan kepentingan diri sendiri. Nah, sebab dikatakan orang yang mau mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Jadi orang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Nah, tetapi katanya, orang yang mengorbankan hidupnya untukku, nah ini kata Yesus, kalau orang mengorbankan dirinya untukku, ya, dan untuk kabar baik atau pemberitaan firman Tuhan dari Allah, akan menyelamatkannya. Jadi orang yang berkorban untuk Yesus dan memberitakan firman Tuhan, maka pengorbanan dia itu akan menyelamatkan dia dari kematian. Apa untungnya bagi seseorang? Ya. Apa untungnya bagi seseorang kalau misalnya seluruh dunia ini menjadi miliknya? Ya. Apa untungnya bagi seseorang kalau dunia ini semua miliknya, tapi ya, ia kehilangan hidupnya? Kehilangan hidupnya artinya hidup sejati dan kekal. Apa artinya? Jadi harta ini yang dimiliki tidak ada artinya kalau dia kehilangan hidupnya. Artinya life after life tidak tercapai, tetapi malah death after life. Seharusnya hidup setelah kehidupan sekarang, bukan mati setelah kehidupan sekarang. Kalau mati setelah kehidupan sekarang, itu dikuasai oleh iblis. Tapi kalau kita hidup setelah kehidupan sekarang, kitalah bersama Yesus Kristus. Maka dikatakan tadi sini, apa untungnya bagi seseorang memiliki semua dunia ini kalau hidupnya, ya, tidak terselamatkan. Kemudian kalau seorang malu mengakui aku, ya, dan pengajaranku, ya, kepada semua, maka dia akan masuk dalam belenggu kesusahan. Anak manusia juga akan malu mengakui orang itu, ya, apabila ia datang nanti dengan kuasa Bapa, ya, bersama dengan malaikat-malaikat di tempat yang suci. Jadi kalau seseorang misalnya malu, ya, mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya, penyelamat, nanti dalam penghakiman itu pun Tuhan akan tidak mengakui orang tersebut. Nah, jadi di sini jelas, ya, bahwa, ya, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam, ya, ayat sebelumnya, ya, yaitu Yohanes 6 ayat 35,
akulah roti hidup. Ya. Taat, ya, dan datang kepadaku, tidak akan kelaparan. Nah kemudian, percaya kepadaku, tidak akan kehausan. Artinya selama-lamanya dia tidak akan haus. Karena dia sudah mendapat hidup yang kekal dan sejati bersama Yesus Kristus. Itulah pembahasan firman pada hari ini. Sehingga kesimpulan kita adalah pertahankan kebebasan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ya. Artinya perkuat dan amalkan. Jangan sampai terikat lagi kita kepada belenggu-belenggu dosa dan belenggu-belenggu hukum Taurat yang mengikat kita. Lepaskan. Mari kita bebas. Ya. Dengan pesan Yesus, kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Dan kasihanilah manusia seperti dirimu sendiri. Itu kesimpulan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk bebas kita dari belenggu-belenggu yang mengikat kita selama ini, yang membebani kita, ya, yang kita tidak bisa bernapas. Ya. Nah kemudian Cornelius dan Petrus, ya, makanan tidak ada lagi yang haram, semua sudah halal. Nah, maka dengan demikian mungkin, ya, kalau secara global, ya tidak perlu lagi ada sertifikat haram dan halal, tidak perlu. Kalau sudah dikatakan oleh Allah, semua binatang berkaki 4 dan semua binatang yang menjalar dan semua burung-burung diberikan kepada Petrus, sembelih dan makanlah. Bahkan Petrus yang menantang, waduh, saya belum pernah menyembelih makanan yang haram. Tuhan mengatakan, apabila Tuhan sudah mengatakan tidak haram, maka dia adalah halal. Nah, kemudian yang terakhir tadi adalah Yesus, ya, bicarakan tentang kesengsaraan dan kematian. Tadi dikatakan anak manusia itu dibenci dan ditentang, dan dia akan dibunuh dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Sudah dinyatakan oleh Yesus. Namun pesan kepada murid-muridnya, ya, apa artinya kalian memiliki dunia ini kalau nyawamu tidak terselamatkan? Artinya lebih baik kita berkorban untuk Tuhan, jiwa kita selamat, daripada kita berkorban untuk diri kita sendiri tapi kita tidak selamat. Inilah perikop kita pada hari ini. Semoga dengan firman ini kita bisa semakin yakin seyakin-yakinnya bahwa Yesus adalah sebagai penyelamat dan penopang kita di hari penghakiman. Dia akan menyatakan bahwa kita lah yang dikenal, diakui oleh Dia, karena kita, katanya tadi, apabila kita mengakui Dia di dunia ini, maka dalam penghakiman pun nanti Yesus mengakui kita dengan sempurna. Amin. Tuhan memberkati.